Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama dari kelas 10 DKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda dulu. Pasca kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali datang dan melancarkan sejumlah serangan. Serangan ini dinamakan agresi militer. Terdapat dua kali serangan yang dilakukan terhadap Indonesia, yakni agresi militer 1 atau Operatio Produk dan agresi militer 2 atau Operatio Krai alias Operasi Gagak. Setelah gagal dengan agresi militer yang pertama pada 1 Juli sampai 5 Agustus 1947, Belanda kembali menyerang Indonesia setahun kemudian. Agresi militer Belanda II adalah serangan yang dilancarkan Belanda pada 19 sampai 20 Desember 1948. Operasi Gagak ini berawal dari serangan di Yogyakarta, yang saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Simon Hendrik Spoor adalah jenderal Belanda yang berperan penting dalam operasi militer agresi militer Belanda. Mengapa disebut Operasi Gagak? Penyerangan ini dinamakan Operasi Gagak atau bahasa Belanda yakni Krai. Gagak sebagai simbol kematian. Pasukan gerilya ingin menghabisi sekutu agar pergi dari kota Yogyakarta dan sekitarnya. Tujuan agresi militer Belanda II adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Belanda ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian negaranya yang hancur setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Dalam agresi militer Belanda II, pasukan militer Belanda awalnya menyerang pangkal udara Maguwo agar bisa masuk ke Yogyakarta. Belanda menggempur pangkalan udara itu secara tiba-tiba melalui serangan udara. Setelah pangkalan Maguwo lumpuh, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta. Pemimpin Indonesia saat itu adalah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Roem, dan A.G. Pringgodigdo. Mereka diterbangkan ke tempat pengungsian di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno sempat membuat surat kuasa kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara untuk membuat pemerintahan darurat sementara. Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin untuk membentuk Pemerintahan Darurat Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pengalihan pemerintahan itu bertujuan agar Republik Indonesia tidak berhenti dan terus menyusun strategi melawan Belanda. Presiden Soekarno juga sudah membuat rencana cadangan seandainya pemerintahan darurat ini gagal menjalankan tugas pemerintahan. Soekarno membuat surat kepada Duta Besar Republik Indonesia di New Delhi, India, Sudarsono, Menteri Keuangan, dan A. Maramis, dan staf Kedutaan RI L.N. Palar untuk membentuk Exile Government of Republik Indonesia di New Delhi, India. Exile Government adalah pemerintah resmi suatu negara yang karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan kekuatan legalnya. Namun rencana ini tidak jadi dilakukan karena PDRI berhasil membentuk pemerintahan pada 22 Desember 1948. Sejak saat itu tokoh-tokoh PDRI menjadi incaran Belanda. Namun PDRI tak gentar dan menyusun sejumlah perlawanan dengan membentuk 5 wilayah pemerintahan militer di Sumatera, yakni di Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Perlawanan terhadap Belanda juga dibantu beberapa laskar di Jawa. Serangan Belanda yang terus digencarkan justru mendapat kecaman dari dunia internasional. PBB mendesak Belanda membebaskan pemimpin Indonesia dan kembali memenuhi perjanjian Reville. Belanda pun membebaskan Soekarno dan Hatta pada 6 Juli 1949. Belanda dan Indonesia juga merundingkan perjanjian Roem-Royen.
Akibat agresi militer II bagi Belanda adalah Belanda tidak dapat merasakan kemenangan sepenuhnya karena TNI yang dikira sudah habis ternyata masih ada dan mampu melakukan perlawanan sengit. Bahkan mendadak terhadap pasukan Belanda, walaupun dengan adanya dampak perjanjian Linggarjati yang merugikan Indonesia. TNI melakukan perlawanan balik pada 1 Maret 1949 yang dikenal dengan nama Serangan Umum 1 Maret. Pasukan Belanda kewalahan menghadapinya dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Dampak peristiwa agresi militer Belanda II berupa terjadinya aksi gerilya di wilayah luar kota Yogyakarta. Aksi gerilya dilakukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Propaganda yang terus-menerus digaungkan oleh Belanda selama agresi militer II bahwa pemerintahan Indonesia sudah tidak dapat lagi digagalkan oleh serangan TNI dan adanya PDRI. Sekian video yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.